al-awail as-sufiyah. Jadi perintis awal dalam dunia tasawuf kemarin disebutkan dari Jawa Dudun al-Misri, kemudian yang kedua adalah Yazid al-Bustami, yang ketiga adalah Amtuk. Ya. Kita akan mengenalkan siapa sebenarnya Dudun al-Misri. Dudun al-Misri kemudian disebutkan bahwa nama lengkapnya adalah Ismu al-Kamil Abul Faid Sauban Dudun bin Ibrahim al-Misri. Ya. Nama lengkapnya panjang. Jadi Dudun al-Misri itu adalah Abul Faid Sauban Dudun Ibrahim al-Misri. Dudun al-Misri adalah Abul Faid Ibrahim Abul Faid Sauban Dudun al-Misri Dudun bin Ibrahim al-Misri. Beliau meninggal tahun 245. Namanya adalah Abul Faid Sauban Dudun al-Misri Dudun bin Ibrahim al-Misri. Abul Faid Sauban Dudun bin Ibrahim al-Misri meninggal tahun 245 Hijriah. Bin ahli Naubah, salah satu penduduk di kota namanya An-Naubah. Ya. Wan ulida fi Ahmim fi Sa'id al-Syatil Ayman bin Nail. Jadi beliau adalah dilahirkan di dataran pinggir kota sebelah kanan kota Sungai Nil. Walladhi huwa ahqu rijalin al-sufiyah al-itlaq. Ya. Bahwa Dudun al-Misri ini adalah salah satu tokoh sufi. Diakui dia adalah salah satu orang yang layak untuk dikatakan sebagai rijalus sufiyah, tokoh-tokoh sufi yang bernama Dudun al-Misri. Kemudian disebutkan bahwa Dudun al-Misri adalah ismu wadi khususit tasawuf. Jadi orang yang meletakkan dasar-dasar tasawuf adalah Dudun al-Misri. Ya. Siapa beliau itu? Beliau adalah pertama, dia adalah awwalu rijalin as-sufiyah. Rijalin as-sufiyah. Orang yang layak disebut sebagai tokoh sufi. Kemudian yang kedua, awwalu man wadu'a, orang yang pertama kali meletakkan dasar-dasar tasawuf. Jadi wahab rijal sufiyah. Jadi orang yang layak mendapatkan sebuah julukan atau gelar tokoh sufi itu adalah Dudun al-Misri al-itlaq. Ya. Wa itlaq alaihi suwa di ususit tasawuf. Termasuk orang yang pertama kali meletakkan dasar-dasar disiplin tasawuf. Ya. Kenapa? Alasannya li'annahu abbaro anil isyarah.
Jadi Dono Al-Misri adalah salah satu ulama sufi yang mengungkapkan dunia sufi itu dengan bahasa simbolik. Abbaro anhu al-isyarah. Ya. Karena di dalam tasawuf ada bahasa simbolik. Ya, termasuk di antara al-hulul, al-ittihad. Ya. Waliannahu abbaro al-isyarah. Waratakan hanya ada tariq. Walam yakun asyuyukh min qablihi yaf'aluna dzalika. Karena belum tidak ada beberapa guru sufi itu sebelumnya yang melakukan hal seperti itu. Ya. Waqad kita walahum bil fadli kita tarawih sufiyah. Dan itu diakui oleh salah satu buku yang berjudul Tarawih Sufiyah, autobiografi daripada orang-orang sufi. Tarawih. Di Tarojum itu terjemahan itu cari apa nih buku biografi orang-orang sufi. Bahkan disebutkan bahwa Suhadir Firqah, jadi salah satu kepala tokohnya. Ya. Walakinna awal man fasara al-isar as-sufiyah. Yang berikutnya adalah dikatakan bahwa dia adalah salah satu tokoh sufi karena apa? Awwalu man takallama bi Isra fil aqwal wal maqam. Ya, dalam dunia sufi itu, dunia tasawuf mengenal namanya konsep namanya al-aqwal wal maqam. Awwalu man takallama bi Isra anil aqwal wal aqwal. Aqwal wal maqam. Ini adalah awwalu man takallama orang yang membincangkan di Misra, di kota Mesir, al-aqwal wal maqamat. Al-aqwal wal maqamat. Tasawuf itu aneh. Salah satu disiplin namanya ilmu. Dan kemarin kan kita sebut bahwa tasawuf adalah ilmu asrar, ilmu batin, ilmu aqwal wal maqamat, ilmu mukasyafah, ya, nama-nama terminologi lain. Dan itu Anda tidak akan menemukan mata kuliah di dalam kuliah tidak ada. Ya. Ilmu batin, ilmu haqiqah, ilmu thariqah itu tasawuf. Jadi biar kenal. Ya, makanya saya kenalkan, walaupun mungkin hanya semacam pengantar, tapi minimal Anda tidak asing. Oh, itu adalah dunia sofistik. Karena tasawuf adalah bicara tentang hati. Tasawuf adalah bicara tentang hati. Tasawuf itu bicara tentang jeroane hati manusia. Ya. Kalau fikih bicara syariat, fikih itu bicara syariat. Halal, haram, wajib, sunnah itu adalah fikih. Tapi tasawuf tidak. Lebih jauh dari itu, di atas itu. Ya. Jadi tasawuf itu adalah bukan bicara hal-hal yang legalistik, tapi tasawuf adalah bicara yang bersifat intuitif. Maka akan dikenalkan dengan nama lagi itu ilmu suluk. Ya, apa caranya orang menempuh jalan untuk bisa kenal dengan Allah. Ya, apa caranya orang mengenal ma'rifatullah, ilmu asrar, ilmu qulub, ilmu hati, ilmu aqwal wal maqamat. Kemarin yang disebutkan ilmu thariqah. Jadi kalau di kampung-kampung di satu daerah ada thariqah, itu adalah kajian objek daripada tasawuf, tarekat. Di desa tidak mengenal thariqah, tapi jadinya tarekat. Jadi thariqah itu di Indonesia menjadi tarekat, ya, tarekat. Ilmu hakikat, ilmu batin dan segalanya. Ya, kita mengenalkan. Awal man itu laku ismuwa di usul tasawuf. Al-Misri adalah orang yang pertama kali meletakkan dasar-dasar tasawuf. Tapi tidak sampai pada hanya kita belajar kerangka luarnya dari hal yang sifat lahiriah. Karena kalau mempelajari hal yang
pada poin-poin tentang doktrin tasawuf, terutama tasawuf falsafah ini membahayakan. Ya, ini kita kenalkan aja istilah-istilah yang muncul di dalam dunia sofistik ya. Bahkan awal mentakallam bisurfil akhwal wal maqamat ya. Bagaimana sebenarnya bergantinya tasawuf di era modern? Menjadi penting ya. Karena banyak orang itu mengalami kegalauan dalam hidupnya. Orang apa? Orang banyak untuk menjadi keterangan hidup, tapi jalannya keliru. Apa jalannya? Narkoba, ke kafe, itu adalah jalan yang tidak tepat. Maka salah satu jalan mungkin adalah melalui dunia sofistik itu. Ya, kalau orang sekarang namanya hijrah, ya. Hijrah itu adalah salah satu dunia untuk masuki dunia sofistik. Untuk mendapat apa? Yang dikatakan namanya as-sa'adah, sebuah keterangan hidup, keterangan batin. Ya, keterangan batin. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah dengan zikir kepada Allah, orang akan mendapatkan keterangan mental, keterangan jiwa. Orang galau, itu mungkin diantaranya adalah untuk keguncangan spiritual. Yang istilah Dr. Abdul Halim Al-Firmi itu disebut dengan namanya al-hayatur ruhiyah, kehidupan spiritual. Kira-kira yang maju seperti sekarang ini, kira bersaingnya dunia global, ya, kompetisi dalam hidup dan perlu orang itu menyelami dunia namanya dunia sofistik atau dikenal dengan namanya al-hayat ar-ruhiyah. Saya ada seorang dosen teknik, dia ada lulusan dari Thailand. Saya ngajar di umur dia. Ya. Ngaji kalau ada iso. Quran kalau ada teten. Teten dia ada teten. Tapi dulu itu pernah berguru pada mertua saya. Ditanya, dia masuk dunia tauhid. Ditanya kenapa? Saya mengalami semacam kegelisahan dalam hidup. Saya mengalami kegelisahan dalam hidup. Makanya di Jember itu kan ada Dhikrul Ghafilin. Ya, Dhikrul Ghafilin pengikutnya kan sangat beragam. Jadi ngilingi wong sing padha lali. Orang lalu sudah bergelut dengan dunia bisnis, awan isu ngurusi apa, ngurusi persoalan ekonomi. Tapi juga lupa sisi lain daripada hati manusia itu perlu ada namanya apa? Hayatul ruhiyah, kehidupan spiritual. Ya. Kehidupan spiritual. Orang hanya mungkin awan susuli kerja, itu kan persoalan yang bersifat materi. Tapi batin manusia itu ada dua sisi. Ada namanya lahiriah dan batiniyah. Orang mungkin di lahiriahnya tercukupi. Apakah ketika orang hidup itu tercukupi secara materi itu membuat orang jadi ada kedamaian? Belum tentu. Ya. Belum tentu. Karena fisik manusia ada dua unsur. Ada ruhiyah, ada jasmaniyah. Ya, ada ruhiyah, ada jasmaniyah. Ya. Ini ya, makanya sedikit kita ingin kenalkan tentang dunia sufis yang telah kita bahas beberapa pertemuan. Kemudian disebutkan wa awwalu man awdhalana itu awal man takallama bi misratil ahwal maqamat ya. Sama dia kalau orang Toriko, kalau sedang ada acara persoalan Toriko sudah di mana-mana. Misalnya di Al-Qadiri, itu kalau acara manis ya, itu sama 9.000 orang, 10.000 orang, 5.000 orang, bahkan mungkin ribuan, bahkan kalau waktunya ada ini tujuannya apa orang jauh-jauh datang dari misalnya Banyuwangi, terutama Banyuwangi banyak. Kemudian dari Bondowoso, waktu itu ya sudah berangkat ya. Tadi itu karena akan dia mendapatkan sebuah namanya al-hayatur ruhiyah, dan itu tidak bisa ditebus dengan materi. Ya. Ketika orang masuk di dunia sufistik tadi, ya. Cuma barangkali juga niatnya harus ditata.
Ojo yang mana misalnya orang munafik dan yang ini lancar. Itu adalah niat yang perlu dilakukan, perlu diluruskan, tasbih. Makanya Syekh Ali Al-Maliki itu Syekh Muhammad Ali Al-Maliki Al-Maliki menulis salah satu buku Mafahim Yajib Antus Sofa, pemahaman-pemahaman yang perlu diluruskan, ya. Kayak yang menyangkut persoalan-persoalan sofistik dan segalanya itu juga perlu orang belajar. Jadi biar orang ada keseimbangan, ya, ada check and balances. Orang negara itu ya, orang akan jenuh, ya. Di Jepang itu salah satu negara yang banyak orang bunuh diri. Di Jakarta aja, saya lihat di beberapa media yang lalu, baik orang melompatkan dari lantai sekian di apartemen, kemudian di mall. Orang mungkin kehilangan kendali dalam hidup. Tidak ada penyakit, tidak ada remote-nya, tidak ada kontrolnya. Maka tasawuf adalah salah satu untuk mengendalikan kegoncangan jiwa. Saya hanya sebagai pengamat tasawuf, ya. Tapi saya melihat orang-orang yang sukses itu berat. Orang masuk di dunia tasawuf itu berat. Ya, kalau sama sudah melakukan masuk ke dalamnya, karena ada beberapa awal cerita yang harus dilakukan. Ya, ketika orang masuk di dunia Toriko melalui sebuah guru namanya Mursyid Toriko. Ya, malam hari, ya, kalau sudah masuk di dunia Toriko, malam hari setelah jam 12 dia harus mandi tobat, harus baca wirid sekian ribu. Ya, berat, Pak. Tapi mungkin bagi orang yang alami akan mendapatkan semua tadi itu pencerahan, ya, beda ya. Jadi itu karena tasawuf itu adalah toreko atau sufi itu adalah pengalaman batiniah yang sulit diungkapkan, yang bisa dirasakan oleh yang bersangkutan. Pada sampean mangan cilok itu enak, padahal saya termasuk orang yang paling benci dengan cilok. Ya, bukan benci, apa ya? Ya, kan gila di tempatnya juga itu banyak gila ini. Apa nikmatnya? Ya, persoalan sangat personal. Jadi orang mau suruh dia toreko ya, cerita apa? Makanya tadi itu, maka persoalan pengalaman yang bersifat individu, ya, pengalaman batin. Maka tadi dikatakan toreko juga ilmu batin. Ilmu qalb, ilmu sirri, ilmu muhasabah, ilmu thariqah, ilmu, ya, itu nama-nama daripada, ya, ya. Banyak orang suka kayak apa yang di jalan Sumatera atau warung makanannya yang mau terus. Ada yang saya lihat anak-anak saya lagi beli apa enaknya, ya. Ini persoalan yang bersifat personal, individu. Dan thariqah juga begitu. Toriko itu adalah pengalaman spiritual yang bersifat individual, bersifat batiniah, ya, yang sulit diungkapkan, ya. Inau karena itu adalah Durrun al-Misri, ya. Dia adalah tokoh sufi, ya, orang yang layak mendapatkan semacam gelar tokoh sufi, kemudian meletak dasar-dasar tasawuf, dan karena dia adalah orang yang mengungkapkan tasawuf dengan bahasa-bahasa simbolik, ya, dengan bahasa-bahasa simbolik. Kemudian wa amma Nicholson itu orang-orang dari seorang barat, ya. Faktor terlalu kalau seorang barat mengakui, ya, tentang apa inna dan dun al-misrika kasirul uquf ala darasani al-uqus wal misri al-misriya al-maktub ala al-ma'ani. Itu orang yang banyak melakukan perenungan. Jadi ternyata juga tasawuf itu ada kaitan dengan kayak model ini dikatakan dirasatun nukus, studi tentang masalah lukis, ya. Nafsu itu mengukir tentang ukiran-ukiran Mesir,
Al-maktub al-mabit yang ditulis dengan di tempat ibadah. Ya. Saya kan lihat tuh seperti di Borobudur, Prambanan itu kan ada tulisan-tulisannya, tulisan-tulisan itu simbolik. Walaupun mungkin anunya beda. Makanya di dalam kajian tasawuf itu, apakah tasawuf adalah murni Islam? Apakah tasawuf juga boleh pengaruh di eksternal? Ajaran Hindu, ajaran misalnya di luar Islam, ajaran Kristiani, ajaran Buddhisme, ajaran Yahudi dan segalanya itu menjadikan perdebatan para ulama. Wakalan Misro Al-Qadimah di Nabil Muslimin Mahdur ulumil kimia wasihir ulumil asrar wakala kitab kimia. Ternyata Dun Al-Misri adalah seorang ahli kimia, ahli fisika, ya. Kemudian ahli sihir. Walaysa minal asir anna mudallila ta'tirifan sihir al-qadim kita sambung. Maka kata Michelson, sesuatu yang tidak sulit untuk mengatakan bahwa tasawuf itu juga dipengaruhi oleh disiplin cabang daripada ilmu sihir. Ya. Wa kalau anda innahu kana ala ilmin ala alamin bismillahirrahmanirrahim. Maka istaqbil buat artinya istaqbil buhur. Ya. Orang-orang Arab itu nganggu tupo. Buhur itu tupo. Kalau sekarang makanan ritual kan ada tupa pokoknya ya kalau saya hati itu senang ya. Memang ada suasana lain. Bahkan itu adalah dikatakan innahu wa kana yastaqbilul adiyah wa yastaqbil tuhur. Ketika berdoa Al-Misri ini untuk Al-Misri adalah menggunakan tupa. Ya, ada istilahnya kayu yang dibakar. Memang suasana beda. Ya. Maka umat itu anak itu mesti karena suatu kimia. Ya. Jadi ada orang-orang yang ahli kimia. Pertama tapi jadi saya kosongan muliman diambil dagarawi marmuz asli maka namanya fir dilihat alamu keantar mesti al-bonus ya. Orang-orang yang ajaran-ajaran teosofi ya. Al-bonus itu adalah teosofi. Walanan sa'anna wala tasyiakan yastaqimuna sifat wa mustaqim. Wa yadruna al-alam az-zuhd wa taqassur wa yasud wa yata'una al-karamah. Jadi istilah-istilah keramat itu adalah muncul dari dunia sofistik yang ada di alam Islam juga begitu. Ayatullah, al-wilayah itu, al-karamah. Wa ta'ala al-karamah. Jadi kalau mengaku mempunyai karamah. Karamah adalah ada namanya karamah, ada ma'munah. Apa bedanya? Ma'munah itu adalah Amrul khaliqun bil adat, sesuatu yang luar biasa, yang extraordinary, yang haru alayadil ulama. Yang pun nampak di kalangan para ulama. Kalau wali itu apa? Amrul khaliqun bil adat, sesuatu yang luar biasa, yang haru ala awyadil awliya, yang nampak hanya di kalangan para wali karamah. Ya. Ada istilah Jumat Keramat. Kalau Jumat Keramat itu, ya, memang Yaumul Jumat itu adalah Sayyidul Ayyam. Ya, memang hari Jumat itu adalah Sayyidul Ayyam. Jadi inti daripada hari Jumat. Bahkan di dalam hadis disebutkan orang yang mati hari Jumat itu tanpa ditanya apa yang malaikat ada hadis itu apa soal tidak itu memang ada keterangan seperti itu. Sayyidul Ayyam. Ya. Nah, Sumana mina najidu nanti kalangan jaga watu'at wal famil hujjati wal alimah al-masturah bahwa istilah hati Ismailiyah batiniyah itu adalah termasuk istilah-istilah yang mungkin di kalangan namanya Ismailiyah, Syiah Ismailiyah batiniyah yang terkait dengan apa? Aliran-aliran asal tadi itu. Jadi di kalangan Syiah juga ada namanya Syiah Ismailiyah, ada Syiah Zaidiyah, ada Syiah Ismailiyah, ada Syiah Alawiyah, ada Syiah Rafidiyah, jadi sudah diwakil. Ternyata itu juga ada relasinya dengan ajaran-ajaran Syiah, istilah-istilah di dalam Syiah namanya Syiah Ismailiyah Rafidiyah. Inilah innalillahi qasad bin ibadi wa rijal min khalqi. Allah Ta'ala mempunyai hamba-hamba yang khusus
agama yang mulia dari makhluknya. Wasufatan yang bariati, orang-orang yang pilihan, ya, orang-orang pilihan. Seorang ayatullah itu ternyata di Iran itu tidak main-main. Ya, seperti ayatullah Khomeini. Ya, memang punya karomah. Katanya dulu itu waktu zaman Pahlavi itu ya, pesawat bisa cebol. Bukan dengan Khomeini memang saja. Ya, ya. Bahkan dikatakan al-Sika, apapun segala yang ada yang mengatakan seperti itu. Jadi kalau orang sudah mendapatkan ayatullah, itu tidak main-main. Ayatullah misalnya itu kan itu istilah-istilah yang ada di Sika. Ya memang ada korelasinya dengan ajaran-ajaran sofistik, ya, ajaran-ajaran tasawuf. Ya. Maka Gus Dur itu, saya masih ingat, Gus Dur adalah Sika itu apa? NU+. Ya. Ya itu NU+. Memang saya baca, bahkan di dalam kitab ini Al-Qurfi adalah seorang Syi'i, di mana Al-Qurfi adalah gurunya Imam Al-Junaidi. Jadi kalau Syi'i mengatakan dari dulu hubungannya nggak salah Gus. Ini bicara tentang ilmiah. Kitab ini disertasi apa yang main? Ya, apa yang main atau uji dan diakui bahkan Saudi itu adalah anti daripada tasawuf. Ya. Ini kalau kita bicara tentang apa ya, secara ilmu, jadi ada yang rantai-rantai. Orang disebutkan al-alaqah tasyayyu wa tasawuf. Ada relasi antara Syiah dengan tasawuf. Ya. Memang yang tidak sepakat dengan Syiah dalam konsep tentang al-khilafah, masalah tentang ketatanegaraan yang beda itu. Tentang konsep al-imanah itu yang memang fatal. Karena apa? Karena Syiah bahwa al-wilayah, orang yang al-khilafah, al-imamah itu yang jadi khalifah setelah Rasulullah adalah Sayyidina Ali, itu yang berbeda dengan Ahlu Sunnah. Ya. Jadi tidak semua saya itu jelek. Yang jelek ada bicara tentang konsep ketatanegaraan, al-imamah, ya. Kemudian apa, al-taqiyah itu tidak sama. Yang beda itu adalah ada beberapa konsep tentang al-wilayah, al-imamah, tentang ketatanegaraan. Jadi khalifah setelah Rasulullah itu al-wilayah, kemudian al-taqiyah, al-ismah, ini nggak sama dengan Sunnah. Bedanya apa Sunnah dengan Syiah? Kalau Syiah mengatakan al-imamah, bahwa kepala negara adalah setelah Rasulullah adalah Sayyidina Ali. Tapi kalau Sunnah kan tidak. Orang yang disepakati di Saqifah Bani Sa'idah, ya setelah melalui sebuah musyawarah panjang. Satu Bani Sa'idah muncul perdebatan, tapi akhirnya ada aklamasi bahwa Abu Bakar adalah orang yang disepakati walaupun tidak sepakat yang bulat lonjong. Bahkan di dalam beberapa Ibnu Asakir itu mengatakan Sayyidina Ali mengakui kekhilafan Abu Bakar setelah 6 bulan dengan Rasulullah. Baru kalau kita lihat Nabi itu kan Nabi itu kan mantunya Abu Bakar. Ya. Tetapi persoalannya memang istri Sayyidina Ali adalah bukan dari Aisyah, dari Khadijah. Dari anak-anak Rasulullah yang hidup adalah dari anaknya Khadijah. Dan semua yang meninggal akhirnya hanya namanya Fatimah, yang menurunkan namanya konsep namanya Ahlul Bait. Ya, Ahlul Bait. Fatimah itu muncul di sini adalah namanya Ahlul Bait. Siapa Ahlul Bait itu? Ada yang menurut hanya keluarga Fatimah, Ali, Husain, yang mengatakan yang banyak itu perdebatan Ahlul Bait. Itu yang beda. Konsep al-imamah atau wilayah, konsep al-taqiyah. Taqiyah itu adalah orang Syiah itu berhak merahasiakan, yang menyembunyikan akidahnya ketika dia dalam sendirian misalnya atau tidak bersama komunitas kelompoknya. Yang ketiga adalah isma, orang Syiah ada 12 imam yang mendapatkan maksud dari Allah Ta'ala. Kalau al-sunnah adalah bedanya apa? Manusia tidak ada yang maksudnya, maksud hanya Nabi. Jadi yang dikatakan al-Mahdi. Di antaranya yang berbeda lagi adalah nanti di akhir zaman akan muncul namanya seorang
imam ya, al-askari yang akan turun di akhir zaman, itu yang bedanya. Yang lain hampir sama. Kemudian ada yang mengatakan bahwa berbeda tentang bilangan Al-Quran, ada yang mengatakan Al-Quran itu yang bilang 10.000, yang mengatakan itu karena memang di sana ada beberapa sekte-sekte yang berbeda antara Sunni dengan Syi'i. Makanya sulit untuk dipertemukan. Ya, dipertemukan sulit. Ada beberapa lembaga di Mesir namanya lembaga yang melakukan takrib baina Syi'i wa Sunni. Bagaimana dia mendekatkan Syiah dengan Sunni? Sulit ini. Ya. Wa kullu hizbin bima ladayhim farihun. Setiap kelompok akan bangga dengan kelompoknya. Masa jauh-jauh di Indonesia sulit bertemu. Yang bicarakan masalah akidah tentang paham. Bagaimana Muhammadiyah dengan NU, Muhammadiyah dengan Persis, Muhammadiyah dengan Al-Isra, Muhammadiyah dengan Persis misalnya. Dan beberapa yang sulit. Tetapi mungkin ada beberapa kesamaan. Yang perlu dibaca adalah dari segi kesamaan. Quran bodoh, hadis bodoh. Kenapa berbeda? Berbeda dari segi persoalan dalil tadi mungkin. Persoalan yang khilafiyah, kemudian hadis yang sahih dan yang terlalu dan sebagainya. Itu ya. Quran bodoh, berarti bodoh, tapi kan berbeda. Itu yang mungkin yang perlu kita perpanjang. Waladhi yang muna'anatun al-misri ya. Yang paling penting bagi kita itu adalah orang adharab al-khosais at-tiyuzubiyah ya. Jadi dia adalah orang yang memproklamirkan diri tentang namanya khosais. Jadi beberapa keistimewaan tentang ajaran-ajaran teosufi. Maka kondisi adalah seorang tasawuf falsafi yang dikatakan sangat berbahaya. Al-khasah di tasawuf, ajaran-ajaran teosufi. Papa baca dalam itu bil ma'rifah. Jadi kalau mengenalkan konsep teori al-ma'rifah dan mahabbah adalah dunun al-muslim. Ya, mahabbah ya. Fawajad dalam nadriyatun bil ma'rifah. Kita menemukan al-muslim adalah orang-orang yang mengenalkan konsep tentang ma'rifatullah. Kenal kepada Allah ya. Ya. Ma'arfa nasahu faqad arafa rabbahu. Ada sebuah hadis yang katanya ada yang mengatakan dhaif. Barang siapa yang kenal dirinya, maka dia kenal dengan Allah. Kalau ada yang ingin kenal dengan Allah, kenallah diri kamu. Mengenal jadi diri kamu. Siapa kamu? Nah, ada yang akan begitu ya. Wa ukhrafil mahabbah. Jadi orang yang menelurkan teori tentang konsep ma'rifah dan mahabbah itu adalah Dundun al-Misri. Wakil tahungan tantoyani ala kasih nama al-falsafah ya, mengandung nilai-nilai makna-makna filosofi. Wakala tuhuwa bintau di suratin sadiyatin basirah summa akhirata di surah tatati ruwaidan ala yakiman maqabahdahu minasufiyah di suratin amah amma tunadawiyatu bil ma'rifah. Dan dikatakan makna Misri adalah orang yang mengatakan konsep tentang teori ma'rifah dan tali mahabbah. Menurut menurut al-Misri bahwa ma'rifat ada 3 macam. Ma'rifatu amatil muslimin, ma'rifatu amatil mu'minin, wa ma'rifatul mutakallimin, wa ma'rifatu khawasil awliya'il muqarrabin ya. Ini apa mengenal kita kenalkan menurut al-Misri. Itu al-Misri adalah tentang nadoriyah. Nadoriyah itu teori. Dia menelurkan sebuah teori namanya ma'rifah. Dan yang kedua adalah tentang konsep mahabbah. Bukan mahabbah pacar ini, bukan. Ya, karena mahabbah bukan mahabbatullah, cinta kepada Allah. Ya. Dia mengatakan teori ma'rifah. Al-ma'rifah menurut al-Misri ada 3. Ma'rifatu satu, ma'rifatu amatil mu'minin, ma'rifatu umumi wa mu'min. Yang kedua,
konsep tentang ma'rifatu al-mutakallimin. Jadi ma'rifatnya para teolog ya. Mutakallimin teolog. Yang ketiga adalah ma'rifatu khawasil auliya. Jadi khawas itu adalah spesial, orang-orang khusus. Auliya, khawasil auliya mana itu? Al-muqarrabin alladzina ya'rifuna, mereka mengenal ya'rifuna Allah bi qulubihim. Ini yang paling penting. Jadi menurut Al-Misri konsep ma'rifat ada 3. Ada ma'rifatul aman, jadi ma'rifatul umum. Yang kedua adalah ma'rifatul al-mutakallimin, ma'rifatnya para teolog. Mutakallim artinya orang-orang ahli kalam. Ahli kalam tak usuluddin itu ilmu kalam. Karena dikatakan ilmu kalam, karena dikatakan ilmu kalam itu bicara, ngomong. Ilmu pajapa itu ilmu kalam. Ya, kata usuluddin, dasar-dasar agama. Yang ketiga adalah ma'rifatul khawasil auliya. Ma'rifatnya orang-orang khusus, orang-orang spesial dari kalangan karomani. Makanya itu saya matul qadir wali adilullah. Ma'rifatu khawasil auliya, orang-orang khusus. Jadi wali itu tidak ada yang tahu kecuali dirinya, para orang-orang yang memang makomnya wali. Ya. Atau mungkin sampai jadi wali bisa. Perempuan jadi wali bisa. Wali tidak mengenal gender. Tidak mengenal gender. Rabi al-Adawiyah ini. Nah ini namanya wali. Ada perempuan namanya Rabi al-Adawiyah. Mana orangnya? Di kamarnya. Mana bayinya? Sampai kenal Rabi al-Adawiyah. Dia adalah wali juga. Ya. Ya, Rabi al-Adawiyah itu seorang wali juga. Wali tidak mengenal gender. Kenapa? Kembali kepada Al-Quran. Ya. Inna awliya Allahi la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Tak ada perbedaan gender itu. Gender itu kan macam-macam berzina ya. Jadi bisa perempuan jadi wali, bisa terjadi. Karena Al-Quran mengatakan alladzina amanu wa kanu yattaqun. Syarat dari wali itu apa? Pertama adalah iman, dan yang kedua adalah takwa. Jadi semua punya potensi untuk jadi wali, minimal wali kelas, ya wali nikah, wali dosen wali, ya. Ada dosen wali itu DPA, dan dosen B akademik. Tapi dalam konsep tasawuf namanya adalah khawasul auliya al-muqarrabina. Coba, ya, memang ini adalah apa ya? Bicaranya layang-layang, hal-hal yang mental apa ya? Metafisis, tasawuf itu bicara hati. Ya. Tapi kadang-kadang orang memahami ya, kalau fikih itu kan bicara legalistik, halal, haram, sah, itu fikih. Penggayanya begitu, kola, yahrumu, ayah itu belenger ya. Belenger bicara fikih, ayahrumu, tasawuf tidak. Ma'rifatullah. Ya. Perlu ada keseimbangan. Makanya kalau di fakultas di IAIN itu ada masalah satu mata kuliah MKDK dalam belajar tasawuf. Biar orang tidak seimbang. Ada keseimbangan, equal ya. Auliya al-muqarrabin alladzina ya'rifuna. Ya. Perhatikan korban-korban narkoba itu. Ya. Korban-korban narkoba itu. Salah satu terapinya apa? Dengan pendekatan tasawuf. Di Surabaya membawa orang kepada terapi, bahwa hubungan dengan apa? Tausi. Akan ada yang saya dengar itu di beberapa
rumah sakit yang menangani narkoba itu dengan pendekatan tasawuf. Wong dikerucut, mantek elek ya, mantek elek ya, siuran itu suruh baca apa, dikir. Dia mengatakan seperti itu. Di surat di Tasik Malaya itu di Tasik ada seorang syekh di Surabaya, bahkan ada Hanong. Ini banyak orang-orang korban jenderal-jenderal ini korban. Tapi dengan tasawuf, ya, tasawuf. Ya. Nah, jadi ma'rifat ya, mengenal Allah. Ya. Bagaimana kita mengenal Allah? Ya, mengenal sifat-sifatnya, mengenal makhluk-makhluknya, mengenal Allah dengan hati. Makanya dikatakan Ya'rifun Allah, yang orang-orang kalau para tingkatan orang-orang khusus, orang-orang spesial, para waliullah itu yang dekat dengan Allah, mereka mengenal dengan hati mereka, dengan hati, ya. Dengan hati. Ya. Perhatikan Rasulullah itu. Nabi sebelum Isra Mi'raj apa? Dibedah hatinya, dioperasi oleh Jibril, dihilangkan hal yang kotor-kotor, dibedah, kemudian dibersihkan dengan air zam-zam, baru dia melaksanakan apa? Untuk menghadap ke Allah Sidratil Muntaha. Karena tidak mungkin ketika dia akan menghadap Allah dengan hati yang kotor, dengan hati yang kotor, ya, dengan hati yang kotor, ya, ya, dengan hati yang kotor, ya. Makanya tidak semua obat adalah dengan obat yang medis. Ada pengobatan yang non medis. Perhatikan ya awal itu. Udah linasi wa syifa'u lima fis-sudur. Kadang-kadang ada itu obat yang menggunakan terapi yang sifatnya sofistik, terapi batin. Ya. Ya, tapi memang seperti kasusnya itu kalau di mana, di Pasuruan. Siapa itu? Sing pasiennya banyak. Itu kan terapi. Lalu pendekatan apa? Dikir ya. Apa namanya, perempuan. Biasanya apa? Tukang catering. Sampai di Trans 7 apa di mana itu. Sehari hampir 100 orang nambah. Di dokter. Karena waras. Diprotes oleh Ikatan Dokter Indonesia. Karena bertentangan dengan medis. Tapi harus dipahami bahwa tidak semua penyakit itu adalah pendekatan medis. Ya. Al-Quran sifat lima fis-sudur. Ya. Ya. Itu yang dikatakan. Makanya jadi ya'rifun Allah bi qulubihim. Mengenal Allah dengan hati mereka. Ya. Ini bagaimana yang tingkat tinggi. Baik namanya ilhamun wa naftul birruh wa nurun yaqibullah fi sirril abdi. Ya. Di sini dikatakan walasa ka'anna thalithata indahu. Menurut Imam Dzunun al-Misri bahwa makom yang ketiga, ya, makom yang ketiga yang ma'rifatul qawasil awliya ini adalah arko wa asma. Jadi topnya ma'rifat pada Allah Ta'ala. Arko wa asma anwa'il ma'rifat. Tingkatan paling tinggi ma'rifat adalah ma'rifatul qawasil awliya. Ma'rifatnya para wali-wali yang khusus para wali al-qarabin ilallah. Wa hiya la taqsudu an tariqil kasbi wa ta'allum wa tasawwur. Jadi thariqah ma'rifah yang khusus untuk para wali tidak bisa diperoleh dengan apa? Dengan apa? Thariqul kasbi, usaha biasa tidak. Usahanya adalah melalui ekstra yang luar biasa, ya. Wa ta'allum, tidak melalui studi. Nah, tidak melalui dunia akademik. Wa tasawwur, melalui deskripsi tidak. Wa istidlal dan mencari dia, ini dari dalil, betul-betul tidak. Wa inna mahiyya, coba. Ma'rifatul
Khawasil aulia itu adalah ilhamun wa nafasun, merupakan ilham dan apa? Tiupan firrawi wa nur yang ditullah fi sirril amti, yang adalah cahaya yang Allah lemparkan ya pada hati seorang hamba. Kayak diningsih, gak masuk akal. Ya, dengar sampai diningsih, gak masuk akal. Penyakit apa ya? Karena normal panas. Ya, mungkin di antara ini ya, ilhamun ya. Orang-orang apa itu dari mana? Jawa Barat, Sumatera ya. Diucap-ucap kalau waktu itu bisa terjadi. Makanya tidak semuanya hidup itu adalah rasional. Hidup ada yang irasional ya. Ya, maka yang dikatakan adalah nurun yang tipu ilhamun wa nafasun, dan tiupan firrum wa nurun yang cahaya yang Allah apa semprotkan yang Allah daripada seorang manusia ya. Nah itu adalah namanya ma'rifatul Allah. Jadi Allah itu ya yahtasu rahmatihi yasa. Makanya itu Allah memberikan semacam kekhususan kepada Allah, itu adalah otoritas Tuhan ya, otoritas Tuhan ya. Karena orang itu diberi keistimewaan. Muncul istimewa itu karena apa? Istiqomah ya. Kalau kemarin yang nyambung gak pengen kan seperti itu ya. Anak rumah yang diterima ditabung gak pengen ya. Orang yang saya mulai orang yang satu ke aku ya mungkin hari bisa menyembuhkan. Anda bisa bayangkan sehari mengobati 900 orang, 100 orang berapa ya, kadang-kadang makanya tidak bisa didekati dengan pendekatan secara ilmiah ya. Di atas itu adalah tadi itu pendekatan sofistik ya. Itu adalah ini adalah ajaran-ajaran yang sekedar untuk diketahui aja ya. Kemudian tentang tadi kan ada konsep ma'rifah dan konsep mahabbah. Wa makalam anil hubbi. Ya. Apa pembicaraan tentang mahabbah itu? Konsep mahabbah dari mahabbah itu manusia apa? Karena yaro anna hammata hubbat mutabadilan bainal abdi al-muhibbi wa rabbi ya. Jadi konsep mahabbah menurut Al-Misri adalah sebuah cinta yang saling mutabadilan, saling bergantian antara seorang hamba dengan Tuhan. Kalau sampai baca di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu bahwa agar apabila seseorang itu ingin dekat Allah, ya, maka seseorang itu harus bin nawafil. Salah satunya adalah dengan melaksanakan berbagai macam ibadah sunnah. Tapi dalam konsep tasawuf, dalam pelajaran kemarin, apakah orang yang sudah melaksanakan sholat 5 waktu, sholat sunnah rawatib, kemudian melaksanakan berbagai macam ritual, apakah dikatakan sufi? Tidak. Tentu dia seorang sufi. Ya. Bagaimana begitu dalam tasawuf? Bahwa tidak semua orang yang ibadah itu dikatakan sufi. Ya. Karena ada bedanya antara zuhud dengan sufi. Belum tentu dia adalah seseorang yang dalam mana kemarin dia. Bahkan kita diskusikan di dalam teks yang kemarin itu bahwa saya masih ingat itu orang yang melaksanakan belum tentu dia seorang sufi ya. Mahabbah ya. Wa aina hadzal hubbah min syani ayyusil insan dan ittihad, ini yang bahaya. Jadi mahabbatullah menurut Al-Misri adalah yusilul insan ila ittihad bi rabbi, ini yang bahaya.
Jadi konsep mahabbah, konsep cinta, bukan cintanya Dani, kan ada yang itu. Apa? Lagu di apa? Dan Ahmad Dhani apa ya? Ya, kalau lagu itu pernah ingat saya lagunya Dhani. Cinta dalam konsepnya Dunul Al-Misri adalah mahabbah dalam konsep beliau adalah ayu silal insan ilal ittihad bi rabbih ittihadan yash'uru fi istighraqi dzati bidatil bahaya. Jadi mahabbah menurut Al-Misri adalah bahwa manusia sampai menyatu dengan Tuhan, ini yang bahaya. Ya, jadi mahabbah di situ adalah diselesaikan ini. Mahabbah menurut Al-Misri adalah ayu silal insan, ini ya. Yang kedua ini, ya, apa untuk sekedar pengetahuan? Ayu silal insan. Ayu silal insan, bahwa manusia sampai wasolatu mengkok sampai ilal ittihad, menyatu dengan Tuhan, ini yang bahaya. Ya, ilal ittihad bi rabbihi. Oh ini. Jadi Allah menyatu dalam dirinya, ini yang bahaya. Saya kasih kitab ini ya, ketika di YouTube dulu sama Ingat, Dunil. Saya dimarahi. Jadi ada seasistennya Pak Said di Sino itu. Pun. Kepada saya punya warna kuliah di UIN Jakarta. Ada asistennya Pak Said itu temannya. Siapa yang baca kitab ini? Ya. Ya, pakai saya mulai ngisah. Karena memang ini kalau kan tasawuf wasabi bahaya kalau silakan dibaca, tapi jangan sampai yang dalam ya. Dibaca yang luar-luarnya. Karena ini bahaya ini. Al-insan ilal ittihad bi rabbih. Bahwa manusia menyatu dengan Tuhannya. Ya. Al-ittihad bi rabbih. Makanya kita hanya sedang pelajari enggak apa-apa. Al-insan ilal ittihad bi rabbih ittihadan, ya, menyatu. Ittihadan yash'uru, menyatu bahwa dia merasa yash'uru bistigrati larut ya, tenggelam. Bistigrati dadihi datullah. Sampai lihat orang-orang yang toriko, kau sudah bintang ilmu ada bintang silo ya. Orang-orang toriko itu memang sulit didengar kadang-kadang. Saya ini pengamat ya. Menurut saya itu seorang guru musik. Kadang-kadang aku yang bertanya dalam dirinya, ampun, maju. Kalau udah wiritan ada kata-kata. Ini ada kata-kata berbahasa Maduranya. Iya, tapi mungkin dia larut mungkin. Ya, dia tenggelam akhirnya, tenggelam dengan cinta kepada Allah. Yash'uru bistigraqi dzati. Ya, dia tenggelam. Saya ini gak pernah masuk dunia toreko, gak tahu lakukan toreko, tapi saya mengamati. Karena saya akan beli toreko, saya tanya ke dokter saya. Kalau pengen masuk kita ambil, kalau saya masuk kita ambilin, kalau kamu bohong, saya dimarahin saya. Itu termasuk toreko itu. Makanya ceritanya kalau pegang ya kan ada bela kecil begini. Oh, ini gitu. Jadi yang tahu perasaannya dia sendiri, yang merasakan bisa tenggelam dengan dia. Iluwah. Di sini di jantungnya. Ya, tidak menyalahkan saya hanya mengamati. Saya hanya mempelajari tentang membaca beberapa literatur tasawuf. Maka Pak saya lagi juga seorang sumber tentu. Ya, mungkin dia tasawuf, dia bisa pengamat, bisa pengkaji. Tapi bukan orang yang mendalami dunia, masuk dunia tasawuf. Saya menyesal ketika Pak Tos meninggal, saya bermasuk dari menyesal. Ya.
dulu. Saya dimarahin. Baca kok kamu baca buku nih bang. Langsung kan melok bunuh kali. Wonten belum. Ya saya berdebat dengan teman lain. Biasa ya. Iya. Bukan berdebat dalam arti menang, tidak, diskusi ya. Saya kasih rokok, saya kumahan. Ya, di rumah aja dulu itu. Ya, asik juga itu. Ya, Pak dulu aja banyak orang-orang yang telepon. Saya tenang-tenang saja, tapi setelah saya meninggal itu saya menyesal. Karena logika itu perasaan batin, ya, perasaan batin, dan tidak bisa dirasakan oleh orang lain. Yang tahu hanya dirinya. Coba ini, ya tahu itu beda, tak kelam dengan apa zatnya Allah. Ya. Jadi mahabbah menurut al-Bisri adalah ayyusilal insan ila ittiqa, bahwa manusia sampai menyatu dengan Allah. Jadi jangan haru dengan Allah. La ilaha illallah. Misalnya ada seorang mahasiswa ya, S3 di Surabaya itu yang melakukan kajian tasawuf. Disertasinya adalah apa itu ya? Ada saya beli bukunya. Dia hanya ngamati. Berdiri begitu beberapa hal apa? Basi-basinya tahu kamu. Hanya mengamati. Bagaimana cara wiridnya? Bagaimana cara duduknya? Ada di Jombang dulu di mana di yang ada seorang muslim paling Indonesia. Ya. Kita tidak mencela. Orang yang belum masuk di Mitorika belum pernah merasakan pengalaman spiritual. Di Jombang ada namanya Kiai Musa yang Romi, sebagai pusat daripada basisnya Toriko Qadiriyah Naqsyabandiyah. Ya, dulu di Rabi Amin ya di Jombang. Terus Gusti Musa nggak tahu sekarang siapa. Terus saya dulu menjadi hancur ya ketika persoalan politik. Toriko masuk dalam dunia politik ada dulu zaman. Nah, di Jember itu ada istrinya yang saya itu di Pondok Anurian itu. Ini lagi pas sekarang ya, orangnya sudah itu nggak boleh itu. Ya. Ya, itu dunia sofistik ya, dunia sofistik. Makanya saya hanya mengenal, mempelajari, ya, mengamati. Saya bukan hanya sebagai pengamat, mempelajari. Belum pernah merasakan bagaimana sebentar itu. Ya. Karena saya belum sebagai pelaku. Kalau orang yang masuk dunia torika itu adalah sebagai pelaku tasawuf, ya. Pelaku tasawuf. Ya. Banyak orang di Jombang itu muda-muda, orang muda tasawuf toriko. Ya. Banyak dulu. Ya. Tidak apa-apa. Yang memang yang baik adalah torika itu dengan syariat, jadi mempelajari fikih, seimbang. Nah itulah konsep tasawufnya Imam Al-Ghazali, tasawuf sunni, tasawuf yang dibimbing dengan syariah. Ya kalau lalu seperti itu. Hubbul ilahi, ya. Cinta Tuhan. Ya. Mungkin juga siapa Dani itu kayaknya juga atau filosofi, atau sendiri ya. Lagu-lagunya cinta apa gitu. Contohnya yang ini itu yang terkait dengan tadi Dunun Al-Bisri, kemudian yang kedua nanti kita lanjutkan dengan Yazid Al-Bistami. Kita hanya sekedar kita mengenalkan, makanya tidak boleh dilanjutkan sampai pada ya apa lagi anak-anak kan hari kapan datangnya anak itu? Anda tuh ya, sudah kita akhiri ya. Kita akhiri sampai besok ya, besok lagi ya. Soalnya anak kan tidak dari awal, ya. Dia enggak kenal dari awal, minimal kenal dasar-dasar yang terkait dengan bagaimana ma'rifatullah itu Ahlussunnah wal Jamaah. Ada di sini juga tulisannya apa saya tadi. Tadi kan ma'rifatullah menurut Al-Bisri. Bagaimana ma'rifatullah Ahlussunnah wal Jamaah ini perlu kita bacakan apa-apa. Menambah ilmu. Hanya sekedar pengetahuan. Bismillahirrahmanirrahim.
boleh nggak nanti kalian pakai itu mobil